Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Nah, kita ingat kembali rumus turunan fungsi aljabar. Link videonya ada di description box ya. Oke, kita masuk langsung ke dalam rumus umum. Yang pertama, ya di sini ada fungsi y sama dengan fx ya. Jika yang pertama itu jika y sama dengan sin x, maka turunan pertamanya sama dengan cos x. Yang kedua, jika ada y sama dengan cos x, maka turunan pertamanya adalah negatif sin x. Yang ketiga, jika ada y sama dengan tan x, maka turunan pertamanya secant kuadrat x. Yang keempat, jika ada y sama dengan cotan x, maka turunan pertamanya adalah cosec kuadrat x. Yang kelima, jika ada y sama dengan secant x, maka turunan pertamanya adalah secant x dikali tan x. Yang keenam, jika ada y sama dengan cosec x, maka turunan pertamanya adalah cosec x dikali cotan x. Nah, ini saya ada yang keliru, harusnya turunan cotan x itu dan cosec x itu negatif ya. Di sini untuk kalian menghafalnya gampang, kalian hafalkan 1 dan 2 itu pasangkan. Sin itu turunannya cos, cos turunannya sin. Ya, ada minusnya tapi. 3 dan 5 tan dengan secant. Ya. Kemudian 4 dan 6 cotan dengan cosecant. Tetapi dua-duanya negatif. Kalau tan dan secant positif. Lanjut, kita masuk ke dalam contoh soal. Oke. Yang pertama, jika ada f theta sama dengan 2 sin theta dikurangi dengan 3 kotangen theta. Maaf ya. Oke, turunan pertamanya berapa nih? Apa nih? Ya, turunan pertama dari f theta. Maka kita menghitung f aksen theta. Kita harus mengingat di turunan fungsi aljabar jika ada y sama dengan u plus v, maka y aksennya u aksen plus v aksen. Begitu pula dengan pengurangan ya. Maka di sini sin turunannya itu cos ya. Kotan itu turunannya min cosec kuadrat theta. Oke. Jadi kita hitung hasilnya ini. Bisa sampai sini atau kalian bisa jabarkan coseknya kita ubah jadi 1 per sin kuadrat theta. Ya, kemudian kita samakan penyebutnya jadi sin kuadrat theta semua. Maka 2 cos theta kali sin kuadrat theta ditambah 3, karena ini 3 kali 1. Setelah itu apa? Hasil akhirnya adalah sin 2 theta dikali sin theta plus 3 per sin kuadrat theta. Kenapa bisa begitu? Karena 2 cos theta sin kuadrat theta kita jabarkan ya sama aja kali sin kuadrat kali sin kuadrat, sin kali sin ya. Dimana 2 cos theta sin theta itu sin 2 theta. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikali cos x. Y aksennya berapa? Ya oke, kita ingat lagi ya. Y u kali v itu y aksennya tidak sama dengan u aksen kali v aksen, tapi y aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, di sini kita misalkan u-nya sama dengan x kuadrat. V-nya itu sama dengan cos x. Jadi turunannya V, U aksen sama dengan 2x, V aksen sama dengan min sin x. Ya, kita masukkan ke dalam rumus hasilnya ini. Ya, kita jabarkan, x-nya kita keluarkan. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kalau dari tadi kan cuma y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan seterusnya. Gimana kalau misalkan y-nya itu tan dari 3x kuadrat min x plus 1? Nah, gimana nih? Oke. Kita ingat konsep waktu turunan fungsi aljabar. Jika ada fx y atau y ya, y sama dengan g hx, maka y aksennya g aksen hx dikali h aksen x. Jadi fungsi terluarnya dulu g, habis itu fungsi terdalamnya. Nah, kalau ada y, g, h, p, q. Nah, ini
G aksennya berapa? Dari fungsi terluarnya dulu, G aksen dulu. Masuk ke fungsi dalam, H aksen. Masuk ke fungsi dalamnya lagi, P aksen. Dan masuk ke fungsi dalamnya lagi terakhir, yaitu Q aksen. Harus seperti itu. Nah, maka untuk Y sama dengan tan 3x kuadrat min x plus 1 di sini, Y aksennya berapa? Oke, kita gunakan permisalan dulu, coba. Ya, kita gunakan permisalan, Y itu sama dengan ini, 3x kuadrat min x plus 1 kita misalkan GX atau U. Jadi, kita ambil Y sama dengan Fx kan, maka di sini hasilnya Fx sama dengan tan GX atau Fx sama dengan tan U. Bagaimana rumusnya nih berarti? Oke, kita masuk ke dalam rumus. Karena Y sama dengan Fx dan U sama dengan Gx, maka jika Y sama dengan sin U, nah ini. Pertama kalian turunannya sinnya dulu. Turunannya sin apa? Turunannya sin adalah cos. Ya. Cos U dikali dengan turunannya U aksen. Kemudian Y sama dengan cos U, turunannya sin, turunannya cos kan min sin ya. Oke, tetap sama, tetapi semua dikali dengan U aksen. Ingat-ingat ya. Jadi sama persis dengan rumus yang pertama, tetapi harus dikali dengan U aksen. Kemudian turunan awalnya itu harus masih dalam bentuk U. Habis itu dikali dengan U aksen atau turunannya U. Ya, ini dikali dengan U aksen semuanya. Kita masuk ke contoh soal aja biar kalian nggak bingung. Pertama adalah jika Fx sama dengan cos 2x per sin 2x ditambah cos 2x. Oke. Ingat dulu ya. Sini kalau ada Y sama dengan U per V, turunannya bukan sama dengan U aksen per V aksen, tetapi Y sama dengan Y aksen U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ingat rumus ini. Maka kita misalkan dulu punya sama dengan cos 2x, turunannya adalah, ya hati-hati karena 2x nya itu GX ya toh. Jadi U aksennya, turunannya cos kan min sin ya, min sin 2x, terus turunannya 2x itu berapa? Turunannya GX nya 2. Jadi kita tulis 2 nya depan, min 2 sin 2x, V nya, oke, V aksennya berapa? Turunannya sin 2x sama dengan cara yang sama, turunannya sin itu cos, turunannya 2x itu 2, cos 2x sama kayak yang di atas, min 2 sin 2x, maka 2 taruh depan. Ya, begini jadinya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, U aksen V. Oke, kita masukkan U aksen dikali V, dikurangi U V aksen. Ya, V aksennya masukkan tadi 2 cos 2x min 2 sin 2x dibagi dengan V kuadrat, sin 2x plus cos 2x dikuadratkan. Oke, kita kalikan dulu semuanya ya, biar kurungnya hilang. Min 2 sin kuadrat 2x, min 2 sin 2x cos 2x, min 2 cos 2x cos kuadrat 2x. Nah ini tuliskan sinnya dulu, jadi biar bentuknya sama kayak yang sebelumnya. Kemudian yang bawah juga kita jabarkan pakai rumus A plus B dikuadratkan ya, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kalian perhatikan di sini ada yang sama, 2 sin 2x cos 2x, tapi satunya min, satunya plus. Jadi 0 kan? Nah, terus itu karena ada min 2 min 2, min 2 nya bisa keluarin, jadi sin 2x, sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x. Nah, yang penyebutnya sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x, kita tulis dulu paling depan. Oke. Nah, itu rumus identitas, maka hasilnya sama dengan 1. Yang bawah juga ada hasil sama dengan 1, yang 2 sin 2x cos 2x sama dengan sin 4x. Oke, kita lihat dulu penjabarannya ya. Identitas itu kan sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kita ganti x nya boleh, yang penting sama
sama-sama 4x misalkan. Di situ kan sama-sama 2x. Nah, kemudian kita ingat dulu sin 2x itu 2 sin x cos x. Kalau ininya 2x, maka sebelahnya x. Maka kalau 4x jadi 2x 2x. Makanya kita ubah jadi itu. Hasil akhirnya adalah itu. Ya. Lanjut lagi. Bagaimana jika ada pangkatnya nih? Jadi tadi kita belum main ke pangkat. Nah, ini contohnya. Y sama dengan sin kuadrat 3x. Ingat dulu, sifat yang tadi sama. Ya. Jadi di sini kita misalkan f pangkat n gx. Maka ini pangkatnya sama aja kayak kalau ditaruh di paling luar. Jadi aksennya kita fokus ke pangkatnya dulu, turunin. Pangkatnya kurangin 1, habis itu ke fungsi dalamnya f, ke fungsi dalamnya lagi g. Sama persis, kita mulai dari pangkatnya dulu karena pangkat paling luar. Gitu ya. Pangkat itu diturunin, kemudian dikurangi dengan 1 pangkatnya, seperti turunan fungsi aljabar seperti biasanya ya. Pangkatnya kita kurangi dengan 1. Setelah itu dikali f aksen gx, dikali dengan g aksen x. Maka rumus umumnya di sini kalau ya pangkatnya kita misalkan n, 3x kita misalkan gx, kan bentuknya seperti ini ya. Anggap aja koefisien depannya itu 1 kan, kita anggap a. Kalau bukan 1 gimana ya? Kita tulis A dulu. Sini A dan N anggota bilangan real. Maka rumus umumnya jadi begini sekarang. Kalau ada Y sama dengan sin A sin pangkat N dari GX. Dari N-nya dulu A kali N. Pangkatnya kurangi dengan 1. Tetap sin ya. Habis itu turunannya sin apa? Turunannya sin adalah cos. Cos GX. Habis itu turunannya GX. G aksen X. Jadi hampir sama kayak tadi, cuman kalian lihat pertama ada yang tetap. Karena apa? A kali pangkatnya turun dulu kan, terus pangkatnya dikurangin. Jadi selama pangkatnya dikurangin itu tetap perbandingan trigonometri yang biasanya. Sin ya tetap sin, cos ya tetap cos. Terus habis itu masuk ke turunan trigonometrinya. Turunannya sin, turunannya cos, turunannya tan, misalkan. Yang pertama, rumus pertama turunannya sin kan cos. Turunan yang kedua turunannya cos kan min sin, makanya itu di depannya itu hasilnya ada minusnya ya. Itu. Terus baru yang fungsi paling dalamnya yaitu gx. Turunannya gx yaitu g aksen x. Di sini Bu Rizka taruh minusnya langsung di depan karena biar gak di tengah-tengah ya. Jadi sebenarnya sama. Hati-hati untuk rumus yang kelima dan keenam nih. Ya, oke. A kali N dulu. N-nya kurangin 1, tetap sekan. Nah, habis itu turunannya sekan. Sekan itu sekan dengan tan. Sekan GX, tan GX. Nah, itu jangan lupa. Dikali G aksen X. Yang keenam juga ya, hati-hati juga sama. Ini Bu Rizka langsung kasih min karena kosek turunannya min. Pertama si kosek dulu, pangkatnya kurangin 1. Turunannya kosek adalah min kosek dikali kotan. Nah, kali dengan G aksen X. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh biar lebih paham. Setelah ini, ya. Contohnya, jika ada Y sama dengan akar dari cos pangkat 3 x kuadrat plus 1. Kita harus jadikan bentuk pangkat dulu ya. Pangkatnya 3 per 2. Kalau tidak tertulis akar itu 2. Nah, jadi gini. Itu gx nya. Kita cari g aksen x nya dulu karena nanti emang harus dihitung. X kuadrat plus 1, g aksen x nya 2x. Maka rumusnya kan ini tadi. Turunannya cos kan min sin ya, jadi minnya taruh depan langsung. Hanya masukin karena nya nggak ada 1, berarti min n nya turunin 3 per 2, n min 1 jadi setengah,
Nah, sin Gx. Oke, yang sin X-nya 2X. Oke, 2X-nya Briska taruh depan nih, Briska pindah. Cos pangkat setengahnya jadiin akar lagi. Kita kalikan, ini min 3, sin-nya taruh depan, sin X kuadrat plus 1, akar cos X kuadrat plus 1, gitu ya. Oke, nanti di next video, kita akan membahas mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Kalian harus melihat video sebelumnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Briska sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.